Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan salehah, ketemu lagi sama saya Yuni di pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar bersama-sama ya. Simak videonya baik-baik dan kerjakan apa yang Ustazah minta ya, Saleh dan salehah. Semangat, kita mulai videonya. Dan salehah, sekarang kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, di sini kita mulai dari muatan matematika, menentukan jenis-jenis sudut. Saleh dan salehah kemarin sudah belajar matematika, mengetahui titik sudut, kaki-kaki sudut. Sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis sudut. Saleh dan salehah, boleh dibuka bukunya di halaman 112. Kita belajar bareng bersama Ustazah ya. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi sudut itu ada 3 jenis. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Diingat Saleh dan salehah, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang kaki sudutnya saling tegak lurus. Nah, kalau siku-siku itu kakinya kaki sudutnya saling tegak lurus. Contohnya ini lurus. Nah, dari atas samping ini lurus. Nah, hingga sudutnya membentuk kotak seperti ini. Nah, ini disebutnya sudut siku-siku. Ini juga Saleh lurus. Ya. Nah, ini contoh sudut siku-siku. Nah, kemudian ada sudut lancip. Kalau sudut lancip, sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya gambarnya seperti ini. Ini kita buat kayak gini. Nah, ini lebih kecil. Nah ya, ini disebut sudut lancip. Nah, kalau sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Yang lebih besar dari sudut siku-siku. Ini yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Lebih kecil kan? Ya. Nah, ini yang lebih besar. Lihat. Ininya kalau kita bikin seperti ini. Ininya akan lebih besar. Maka ini disebut sudut tumpul ya, Saleh dan salehah. Diingat ya. Nah, kemudian di sini ada, tulislah jenis sudut yang ditunjukkan setiap benda pada gambar berikut. Kita isi bersama Ustazah ya. Yang gambar A, lihat ininya sudutnya. Ini disebutnya sudut lancip, tumpul apa siku-siku. Kalau tegak lurus kakinya, ya sudut siku-siku. Kita tulis di sini. Sudut siku-siku. Nah, kemudian di sini gambar B. Ini lebih kecil apa lebih besar dari sudut siku-siku? Lebih kecil, jadi sudut lancip ya. Nah, kemudian yang C. Ini sudut siku-siku, lancip, apa tumpul? Ini lebih besar, jadi sudut tumpul. Nah, kemudian Saleh dan salehah, lihat nomor 2. Tentukan jenis sudut dari setiap gambar. Ini sudut apa ini? Tumpul. Ya. Saja sebutkan saja ya. Ini sudut yang tegak lurus kakinya, sudut kaki, sudut siku-siku. Ini sudut lancip. Ini sudut lancip juga, dan ini sudut siku-siku ya. Saleh dan salehah mengerti ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks lisan. Nah, nanti kita akan membahas lambang seragam pramuka. Lambang-lambang pramuka yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan lambang pengenalan umum. Lambang tersebut dipakai oleh semua anggota pramuka yang sudah dilantik, baik pramuka putra maupun pramuka putri. Selain mengenakan lambang Gerakan Pramuka Indonesia, anggota pramuka juga mengenal lambang pramuka dunia pada pakaian seragamnya. Nah, ada lambang pramuka dunia ternyata, soleh dan solehah. Nah, kalian dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia tersebut secara lisan, misalnya dengan mendengarkan teks yang dibaca. Nah, di sini ada teksnya. Teks tentang lambang pramuka internasional. Ya, ini lambangnya. Saleh dan Saleh bisa dilihat di bukunya ya. Nah, kemudian kita baca. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka ini singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, pramuka memiliki dua lambang, yaitu lambang pramuka Indonesia dan lambang dan internasional. Indonesia dan internasional. Ya, lambang pramuka internasional dikenal dengan lambang Pandu Dunia atau WOSM. Ya. Nah, kemudian soleh dan solehah, WOSM ini didirikan pada tahun 1922. Ya, diingat soleh dan solehah ya, didirikannya pada tahun 1922. Lambang WOSM terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung kompas 2 bintang dan tali melingkar bersimpul mati. Nah, ini adalah bentuk lambangnya. Ya, lambang dari WOSM. Ya, diingat soleh dan solehah. Tadi dilihat gambarnya ya. Nah, ini lambangnya. Nah, kemudian lambang tersebut berwarna putih dengan dasar warna ungu, jadi warnanya putih. Nah, dasarnya warnanya ungu. Di Indonesia, lambang ini menjadi salah satu tanda umum gerakan pramuka. Nah, kalau ada lambang seperti itu berarti itu tanda umum gerakan pramuka. Lambang ini ditempelkan pada seragam pramuka bersama dengan lambang gerakan pramuka. Nah, lambang WOSM dipasang di dada sebelah kanan untuk pramuka putra, di dada sebelah kanan untuk pramuka putra. Ya. Dan ke arah baju sebelah kanan untuk pramuka putri dan kerah baju sebelah kanan pramuka putri. Kalau pramuka putri itu di kerah bajunya, ya. Bentuk lambang WOSM putra dan putri berbeda. Nah, beda lambangnya, beda bentuknya, pada bentuk dan bingkainya. Lambang WOSM putra berbentuk apa kalau putra? Segi 4, sedangkan putri berbentuk lingkaran. Ya, salah dan salah mengerti ya. Dibaca-baca ya. Nah, di sini kita akan jawab bersama-sama. Di sini ada yang harus dijawab. Selain lambang pramuka tunas kelapa, pada seragam pramuka dipasang lambang lainnya. Lambang apakah yang dimaksud? Tadi lambang apa? Lambang WOSM ya. Nah, apakah warna dasar lambang pramuka internasional? Tadi warnanya putih, dasarnya ungu. Iya, jelaskan bentuk lambang gerakan pramuka internasional. Tadi lambangnya apa? Terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung kompas dan 2 bintang dan tali melingkar bersimpul mati. Ya, ini lambangnya. Ya, bentuk lambang WOSM. Nah, saya dan saya kemudian, apakah pada lambang pramuka internasional untuk pramuka dan putri terdapat persamaan dan perbedaan? Nah, berbeda ya. Ada nih di sini lambang yang dipasang di dada kanan itu untuk
Pramuka Putra. Kalau putri ini di kerah baju sebelah kanan. Nah, lambangnya juga kalau putra berbentuk segi 4, kalau putri berbentuk lingkaran ya. Nah, tulislah 3 informasi mengenai lambang pramuka internasional dengan teks yang kamu dengar. Nah, dari teks di sini apa aja informasi pentingnya? Ya, saya dan Saleha mengerti ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembelajaran PPKN. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila mencengkeram pita berwarna putih. Pita itu bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti, apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya dan Saleha kemudian lanjut. Di Indonesia terdapat keberagaman agama, suku, bangsa, ras, bahasa, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Meskipun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya dan Saleha, walaupun kita berbeda agama, misalkan dengan tetangga, berbeda suku bangsa, ras, bahasa, tetapi kita harus saling menghargai dalam keberagaman tersebut. Ya, kita patut mensyukurinya karena bangsa Indonesia ini kaya akan keberagaman ya, saya dan Saleha, biar hidupnya rukun. Karena negara Indonesia itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya dan Saleha, kemudian dibuka di halaman selanjutnya, kita masuk lagi ke pembelajaran Indonesia. Pembelajaran 6. Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Nah, tadi pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung. Nih, Anda tanda satuannya ya. Tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Jadi ini itu merupakan suatu tanda ya. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Nah, balung itu sebutan untuk pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Nah, bentuknya segitiga polos. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Nah, di lengan kiri ya. Peta wilayah nomor gugus depan dan lencana wilayah dipasang di lengan sebelah kanan. Yang dipasang di lengan sebelah kiri itu lambang barung ya. Kemudian peta wilayah, gugus depan, lencana itu dipasang di sebelah kanan lengan. Kalian dapat mendeskripsikan lambang tanda satuan lainnya dengan mengamati secara langsung bentuk lambang tersebut. Saya dan Saleha mengerti ya. Kemudian di sini kita akan belajar PPKN. Nah, Garuda Pancasila mempunyai perisai di dadanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila Pancasila. Nah, di sini perisainya ya.
perisai di Garuda Pancasila ini lambangnya ada 5 ya, yang berisikan tentang Pancasila, sila-sila 1, sila kedua, sila ketiga sampai sila kelima ya. Nah, di sini lihat gambarnya. Ke-1 rantai merupakan simbol, di sini gambar bintang merupakan simbol sila ke-1. Nah, gambar ini rantai sila kedua. Ini pohon beringin merupakan sila ketiga. Ini kepala banteng 4, padi dan kapas sila ke-5 ya. Dan Saleha. Di tengah perisai terdapat garis hitam tebal yang menandakan garis khatulistiwa. Garis itu melambangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berada di lintas garis khatulistiwa. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Saleh dan Saleha ini merupakan perisai dari lambang Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat 5 sila ya, dan di tengahnya ini ada garis hitam, itu merupakan lintang garis khatulistiwa, mengerti ya. Kemudian dibuka lagi sini, Saleh dan Saleha, kita akan menjawab bersama Ustazah ya. Hubungkan dengan garis simbol-simbol Pancasila tersebut berikut ke dalam dada Garuda Pancasila dengan dengan letak yang tepat. Nah, di sini itu lambangnya apa? Lambangnya yang A ya, bintang. Kita kasih garis. Nah, di sini. Ya. Kemudian yang ini, yang nomor 2 itu sila apa? Sila kedua itu lambangnya yang ini ya, Saleh dan Saleha. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga pohon beringin. Nah, kita kesini dulu. Nah, ya, pohon beringin. Set. Nah, kemudian yang keempat apa? Kepala banteng. Nah, kepala banteng sini ya. Nah, kemudian yang terakhir padi dan kapas. Nah, ya. Kemudian sekarang yang kedua, apa makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila? Nah, ini perisai yang ini tadi apa maknanya? Maknanya ini yaitu melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan ya. Mencapai tujuan perlindungan diri. Kemudian, apa makna garis hitam tebal yang terdapat di tengah perisai? Nah, ini yang tadi. Gambar yang tebalnya. Apa maknanya? Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Mengerti ya? Kemudian kita akan ke matematika lagi. Perhatikan gambar dasi pramuka di samping. Nah, ini dasi kacu ya, dasi itu ya. Pramuka berbentuk segitiga. Jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka tersebut merupakan sudut lancip. Nah, ini tuh merupakan sudut lancip karena lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, perhatikan jenis sudut yang berbeda-beda pada bangun-bangun di bawah. Saya dan Sarah di sini ada persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki. Kita akan isi bersama Ustazah ya. Nah, di sini sudutnya sudut siku-siku, lancip, apa tumpul. Nah, di sini yang persegi. Oh, ini seperti ini ya. Kita ganti saja. Ya. Nah, di sini persegi mempunyai sudutnya ini apa? Sudut siku-siku karena kakinya tegak lurus ya. Berarti sudut persegi mempunyai 4 sudut siku-siku ya. Kemudian persegi panjang juga sama.
mempunyai 4 sudut siku karena kedua kakinya saling tegak lurus. Kemudian segitiga siku-siku. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini kakinya yang saling tegak lurus, kedua kakinya. Kemudian ini kita lihat gambarnya. Ini lebih kecil dari sudut siku-siku ya, berarti lancip. Ingat, yang lebih kecil itu lancip. Yang lebih besar yaitu tumpul. Jadi sudut siku-siku ini mempunyai 1 sudut siku-siku, 1 sudut lancip, dan 1 sudut tumpul ya. Kemudian segitiga sama kaki. Kita lihat di sini. Ini mempunyai sudut lancip tiga-tiganya ya. Kemudian Saleh dan Saleha di sini jajar genjang. Kita lihat di sini lancip, tumpul, lancip. Ya. Ini belah ketupat, lancip, tumpul, lancip. Trapesium sama kaki ini tumpul, lancip, layang-layang. Ini tumpul, ini lancip. Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi panjang. Segitiga siku-siku lancip terdapat pada bangun datar segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Sudut tumpul terdapat pada bangun datar, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Nah, di sini ada tugas Saleh dan Soleha. Lihat gambarnya. Di sini ada sudut-sudutnya. Nah, Saleh dan Soleha tentukan banyak sudutnya, siku-siku. Nah, sudut siku-siku di sini ada enggak? Ada berapa sudut lancip, sudut tumpul ya? Isi ya, Saleh dan Saleha. Semangat terus. Alhamdulillah, Saleh dan Saleha pembelajarannya sudah selesai. Tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.